Tak terasa dalam hitungan hari lagi, seluruh umat muslim di dunia akan memasuki salah satu bulan paling mulia, yakni bulan Ramadan. Ini pertanda bahwa sebentar lagi umat muslim akan melaksanakan salah satu rukun Islam yang ketiga, yakni puasa Ramadan. Menyambut bulan yang istimewa dan penuh berkah, tentunya harus dengan persiapan yang matang, juga agar bulan Ramadan kali ini tidak berakhir sia-sia. Ada 3 golongan manusia pada umumnya dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah mereka yang begitu sedih dengan kedatangan bulan Ramadan. Mereka seperti orang yang mau mati kala mengingat segala kesenangan dan aktivitas duniawi mereka akan segera sirna, tidak bisa lagi menikmati hidangan lezat di siang hari, harus berhaus-haus menanti saat berbuka, harus ini, harus itu, dan sebagainya. Mereka begitu merasa sedih dengan datangnya bulan ini, yang terbayang adalah, mereka akan merasa kehausan, merasa lapar, tak bisa lagi bebas sesuka hati berbuat ini dan itu. Mereka khawatir, pekerjaan yang mereka usahakan selama ini akan terganggu, dan tidak optimal dengan datangnya perintah puasa. Maka inilah golongan yang paling merugi di antara seluruh umat manusia. Bulan yang seharusnya menjadi bulan pendulang pahala sebanyak-banyaknya, bulan yang seharusnya menjadi pencuci dosa dan jiwa yang kelam, justru menjadi momok yang begitu mengkhawatirkan bagi mereka. Sungguh kita merugi jikalau di hati kita ada terbesit perasaan dan pikiran seperti itu. Yang kedua adalah golongan yang biasa-biasa saja. Tidak tahu dengan keberadaan Ramadan, tidak tahu bahwa Ramadan sebentar lagi datang, tidak mau peduli mempersiapkan kesibukan di bulan Ramadan. Sebaliknya mereka malah sibuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk Idul Fitri, melengkapi isi lemari es mereka, memenuhi lemari mereka dengan pakaian-pakaian baru, sementara mereka lupa akan esensi utama dari bulan Ramadan, sehingga tanpa sadar mereka pun melupakan bulan Ramadan. Mereka tidak benci, tidak pula senang dengan adanya bulan ini, mereka menjadikan Ramadan layaknya 11 bulan lainnya, datang dan pergi begitu saja, maka merugilah golongan ini, karena mereka melupakan keagungan bulan ini, mereka lupa dengan makfirah yang begitu luas di dalamnya, maka bagaimana mungkin keagungan itu mau mengingat dan menghampiri mereka sementara mereka melupakannya. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang begitu rindu dengan bulan Ramadan. 3, bahkan 6 bulan sebelumnya mereka sudah terngiang-ngiang dengan kedatangan bulan ini. Sibuk, semakin sibuk di hari-hari menjelang kedatangan bulan Ramadan, sibuk mempersiapkan segala hal agar mereka siap di kala Ramadan tiba. Mereka menyiapkan mushaf untuk mereka khatamkan, kalau perlu, mereka ganti dengan yang baru agar mendapat semangat baru ketika membacanya, atau paling tidak memperbaharui sampulnya, mereka siapkan baju terbaik mereka untuk dipakai kala menghadap Rabbnya di hari-hari bulan agung ini, mereka cuci sarung-sarung mereka bersihkan mukena-mukena mereka. Begitu gembira, itulah yang menggambarkan suasana hati mereka, yang dipenuhi iman dan kerinduan akan ampunan. Target-target besar pun telah mereka susun, untuk menjadi insan Ramadan sejati. Tak ada kesedihan bagi mereka, melainkan kesedihan atas dosa-dosa dan kesedihan akan ditinggal pergi Ramadan. Mereka faham betul akan tidak adanya bulan lain yang melebihi keagungan bulan ini. Inilah golongan yang dirindukan Ramadan, dan dirindukan surga. Rasulullah telah mengingatkan dalam sebuah hadis, barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Begitu mulia dan istimewa sekali muatan bulan Ramadan, sehingga perasaan gembira, pikiran sukaria dalam menyambut kedatangannya, kita akan memperoleh ganjaran pahala kebahagiaan yang tiada terkira, yakni dihindarkan dan dilindungi dari siksa api neraka. Bulan suci Ramadan, merupakan bulan yang mulia dan penuh berkah. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Pada bulan Ramadan ini juga, terdapat satu malam yang sangat istimewa yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ketika bulan Ramadan tiba, Nabi Muhammad bersabda, Ramadan telah datang pada kalian, yakni bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan ini pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, dan para setan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka terhalangi dari kebaikan. Sebelum datangnya bulan yang penuh berkah ini, hendaknya setiap umat muslim memiliki persiapan, sehingga ibadah dalam bulan Ramadan berjalan dengan baik. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pertama, ialah rasa syukur. Rasa syukur karena pada tahun ini masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Hal ini merupakan tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah dan mengurangi perbuatan maksiat. Kedua, niat dengan hati yang mantap, dengan harapan agar bulan Ramadan kali ini dipenuhi dengan hal-hal baik. Selain itu,
Juga doa agar pada bulan ini, senantiasa dijadikan sebagai orang yang istiqomah, dalam melakukan hal-hal baik, karena ibadah dan amalan pada bulan ini akan dilipat gandakan dari bulan selain Ramadan. Ketiga, segera melunasi hutang puasa yang pernah ditinggalkan karena uzur. Jangan sampai ketika memasuki bulan Ramadan, kita masih memiliki hutang dengan Ramadan tahun lalu. Keempat, memperdalam ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Bisa dimulai dengan mempelajari apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan selama puasa Ramadan. Hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Kelima, mulai membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan Al-Quran. Hal ini tentu tak lepas dari tradisi tadarus Al-Quran yang ada di setiap musola atau masjid selama bulan Ramadan. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan pun memiliki nilai pahala yang lebih besar daripada bulan-bulan lain. Untuk bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, perlu pembiasaan sedini mungkin, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan, seorang muslim sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan suci yang selalu dirindukan umat Islam. Keindahan dan kehusyukan hari-harinya adalah sesuatu yang sulit didapatkan di hari biasa, sehingga tak heran kalau di bulan suci ini begitu banyak hal biasa yang menjadi istimewa. Ramadan menyediakan paket yang kental dengan makanan jiwa, seperti puasa, tarawih, malam Lailatul Qadar, hingga kembali ke fitrah dalam Idul Fitri. Ibadah di bulan Ramadan memiliki nilai spiritual yang menjanjikan pelakunya mendapatkan kebahagiaan batin. Biasanya, menyambut kedatangan bulan suci tersebut membawa kesibukan mendadak bagi kaum muslimin, mulai dari sibuk mencari makanan berbuka, hingga penampilan, karena memang bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Salah satunya adalah perubahan pola makan, tata berbicara, tata busana, dan pelaksanaan ibadah yang diharapkan jauh lebih meningkat dari biasanya. Dan masjid-masjid pun biasanya mulai ramai dikunjungi di awal bulan Ramadan. Pekan ini semarak tarhib Ramadan pun sudah mulai terasa, dari mulai majelis pengajian, kantor, hingga instansi pemerintah, semuanya berduyun-duyun menyelenggarakan kajian menyambut Ramadan, yang biasa disebut dengan tarhib Ramadan. Kata tarhib berasal dari akar kata yang sama yang membentuk kata marhaban. Sedangkan marhaban artinya selamat datang. Maka tarhib Ramadan berarti selamat datang Ramadan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Rob, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Al-Quran juga berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami memohon syafaat untuknya. Maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Bagi orang yang melaksanakan umrah pada bulan Ramadan maka ia mendapat pahala seperti melakukan haji. Rasulullah bersabda, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan, sama dengan pahala haji. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa keutamaan di bulan Ramadan. Semoga niat lahir batin yang kita ikhtiarkan dalam menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi menjelang, dapat dimaksimalkan daya guna dan pemanfaatannya dalam mencapai esensi ibadah puasa Ramadan yakni mencapai derajat mutakin. Masihkah hati ini rindu akan rahmatnya? Masihkah hati ini begitu gembira dengan kedatangan bulan Ramadan? Marhaban, 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 ya Ramadan.